Oke, kita sambil lalu aja kali ya, biar yang lain nanti masuk. Ada beberapa hal nih yang pengen kakak sampaikan lagi. Biasalah. Kita bakalan bahas hasil TO-nya dulu ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini. Oke, nah, TO 6. Nah, oke. Untuk TO 6, hmm, ini kalau kakak lihat ya, dari grafik yang tersaji, kayaknya nih, kayaknya PPU udah makin harus diperdalami lagi ya. Khususnya kayaknya kalau PPU memang kalian harus perbanyak lagi baca teks sih. Karena kakak yakin di PPU itu nggak akan keluar dari hal itu gitu. Kalian mulai makin banyak, bukan makin banyak sih, kayak dibiasain aja ya. Dibiasain aja baca teks. Oke, Michiko. Nah, lanjut. Jadi, aduh, mana lagi tadi? Nah, jadi kalau kakak lihat nih ya hasilnya, untuk di PPU memang itu tadi, kayaknya memang harus antisipasinya adalah sekarang kalian udah mulai harus baca-baca lah ya. Atau mungkin kalian udah ada buku ya, buku tambahan belajar atau buku apa apapun itulah pokoknya. Kalian coba kalian pelajari lagi semacam ide pokoknya, bukan judul mungkin atau apa. Bentar ya. Ini kayaknya dari kantor belum belum mute dah. Bentar. Oke, lanjut. Kayak grafik tuh jadi bingung. Ah, nih. Mana sih? Hilang lagi kan datanya. Nah, nih ya. Kayaknya kalian memang harus mulai tambahin lagi belajar PPU-nya. Karena kalau kakak lihat sih, kalau PBM kayaknya aman-aman aja lah. Maksud aman-aman di situ masih kayak kakak yakin kalian bisa gitu loh. Karena mungkin di latihan pola soal aja sih kalau untuk di PBM. Untuk PPU kalau dilihat dari hasil dari hari pertama tuh ya khususnya, hari pertama sampai ke 6 ini, TO pertama sampai ke TO ke-6, itu kakak lihat memang TO 6 memang kayak ada kenaikan lah ya, kayak lebih bagus daripada TO ke-5 gitu loh. Cuma kalau misal dibandingkan dua kurva ini aja, itu kayak menurut kakak kurang gitu. Makanya kita lihat ada persentase dari PPU awal sampai dengan PPU 6 gitu loh. Jadi kayak grafik kalian naik turun gitu loh. Itu artinya apa? Kemampuan analisis khususnya di membaca itu agak apa ya, beberapa X itu mungkin masih kurang gitu kan, atau mungkin belum terlalu optimal, atau kakak nggak tahu karena kakak di sini cuma kok pegang ini, karena di sini kakak cuma melihat dari data gitu kan ya, karena kakak nggak tahu nih apa kalian waktu mengerjakan TO kemarin mungkin karena kepepet atau mungkin ada yang sambil ngerjain tugas lain mungkin atau apalah itu kakak nggak tahu gitu kan, pas hari TO itu kakak nggak tahu. Coba kalau dilihat dari angka yang tersaji di sini itu kayak kalian memang harus diperbanyak lagi bagian PPU aja. Jadi kayak penekanannya memang harus sekarang di PPU. Mungkin itu aja sih, kayak kalian udah mulai harus kenali diri ya khususnya yang di PPU. Kalau kakak lihat dari awal sampai akhir itu memang masih apa ya, banyak yang konsisten gitu kan, banyak yang konsisten tapi tidak sekonsisten di PBM itu ya, tidak sekonsisten di PBM. Jadi setidaknya PBM aja sih kayak kalian konsisten gitu kan. Untuk masalah PPU kayak anggaplah nanti suplemennya gitu kan, tapi ya itu kesempatan gitu kan, kalian mulai dari sekarang udah mulai harus ditambahin lagi gitu kan. Apa ya, ibaratnya itu kalian itu bisa ngendarin motor sama mobil gitu kan ya. Jadi kayak kalian ngendarin motor kalau dilihat dari caranya, tekniknya segala macam, kalian udah mumpuni gitu lah. Itulah PBM-nya gitu kan. Terus pas kakak cek untuk di PPU, karena mungkin PPU lebih kompleks, makanya kakak ibaratkan dengan mobil gitu kan. Mobil itu nyetirnya belajar yang lebih kompleks juga gitu kan. Sebenarnya kalian punya modal gitu kan. Cuma mungkin lebih diasah lagi, mungkin di bagian apa, cara naikin giginya, nurunin giginya atau segala macam itu kalian pahami gitu kan kalau istilahnya belajar mobil gitu kan.
Sama seperti ini, PPU pun sama. Kayak kalian khusus bahasa Indonesia terutama ya. Kalau bahasa Inggris kakak kurang tahu, tapi khusus bahasa Indonesia ini, kayak kalian memang harus mulai perbanyak di bagian baca-bacanya, gitu kan. Karena kalau kayak makna kata itu kakak yakin kalian bisa gitu loh. Kayak menentukan apa sih letak kalimat atau apa itu kakak yakin kalian bisa juga gitu kan. Cuma memang kayaknya memang di cara tentuin ide-ide itulah ya. Ini mungkin yang harus kalian tekanin. Itu sih kalau kakak perhatikan dari kurva yang tersaji gitu kan. Nah untuk PBM ini juga dia itu adem-adem ayam ya, adem-adem ayam PBM itu. Kita nggak pernah ekspektasi nanti kayak apa soal yang keluar gitu kan. Cuma dari 2 tahun terakhir, memang dari 2 tahun terakhir ya PBM itu aja gitu kan. Jadi kalau kalian perhatikan mungkin soal UTBK 2019 sama 2020 itu mereka hampir sama gitu kan. Terlihat mirip gitu kan. Nggak jauh beda gitu loh. Jadi mungkin agak mungkin lebih terselamatkan ya itu cuma di PPU sih ya, memang PPU lebih general gitu loh, tapi bukan berarti kayak kalian leha-leha dulu ya untuk di PBM-nya, tetap harus dilatih, tetap harus ditambah wawasan, tetap harus di apalah asah lah intinya, itu aja sih ya. Ini kakak ngomongin berdasarkan data yang tersaji. Cuma kakak nggak tahu apa waktu ngerjain PO kemarin kalian mungkin ada kendala mungkin atau kendala personal ataupun eksternal gitu kan. Jadi kakak nggak tahu. Intinya kakak melihat hasil, terus kakak lihat analisisnya seperti ini ya. Semoga kalian juga mulailah ya melihat sebenarnya kalian tuh kurangnya di mana gitu. Khususnya bahasa Indonesia, gitu kan, terutama PPU. Ini sih cuma PPU yang ke-6 ini itu lebih bagus dari PPU 5 kemarin. Karena mungkin tipe soalnya berbeda juga sih kayaknya. Itu sih ya. Tapi memang kakak apresiasi banget nih sama beberapa yang masih konsisten sampai sekarang dengan nilainya. Untuk PPU itu ada Niko gitu-gitu kan. Terus ada siapa nih? Ada Iza, terus ada siapa lagi nih? Ada Fauzan juga lumayan. Terus ada siapa lagi nih? Randini, gitu-gitulah pokoknya ya. Terus ada Syahti, ada Yira juga sama. Itu kan kayak mereka konsisten gitu kan. Jadi kakak harap yang lain juga sama. Kayak kalian udah mulai harus melihat, oke, gue ini kurangnya di mana gitu kan. Kayak PPU ini khususnya gitu kan. Kayak kemarin ada beberapa yang kayak curhat gitu kan ya kak, saya bener-bener kurang tuh di PBM tuh di ini gitu kan, kayak tanda baca kadang bingung kak di koma gitu kan ya. Ada juga yang bilang kak saya itu masih kurang di penalaran, kak saya masih kurang di ini segala macam gitu kan. Itu tadi karena kalian berarti udah mulai tahu istilah kata kasarnya, tahu diri lah ya intinya. Tapi itu tadi, itu semua kan hasil dari proses berpikir kalian kan, kayak kalian mulai mengenal diri, oh ternyata gue kurang di sini, dan itu bagus banget, itu kan ya. Jadi kalian tahu nanti apa yang harus kalian lakukan gitu kan. Oke, berarti gue belajar di sini lebihin gitu kan. Oke, kalau PBM karena gue udah bisa, kayak gue lebih apa ya, lebih ke intensifin aja deh, kayak lebih pengenalan atau apa. Kayak itu sih, ya. PPU sih, saran kakak memang kalian udah mulai harus banyak latihan baca lah ya intinya. Terus kalian coba cari-cari atau perkata-kata sendiri atau latihan-latihan soal perihal teks atau apa segala macam itulah ya. Itu sih yang pengen kakak sampaikan, nggak banyak karena apa ya, sejatinya nilai TO itu bukan jadi yang penentu nanti gitu kan, enggak, itu cuma latihan aja. Dia itu mengukur sejauh mana kemampuan kalian, itu aja sih, kayak seberapa apa ya, terbiasa kalian dengan soal-soal seperti ini. Kayak kan sebenarnya soal bahasa Indonesia itu kalian cuma pembiasaan aja ya. Kalau kalian sudah terbiasa di sana, kalian bakalan gampang tuh isinya. Sama seperti kakak ngajarin kalian di sini sebenarnya karena kakak terbiasa aja gitu loh. Kalau kalian suruh kakak mengajarin kalian fisika, terus kalian suruh ngajarin biologi mungkin atau apa, kakak nggak bisa gitu loh. Karena itu tadi, karena kebiasaan. Nah itu kakak memang nggak harus untuk kalian memahami semua subjek gitu, enggak. Setidaknya kalian dasar-dasarnya pahami gitu ya. Itu aja sih. Karena emang tuntutannya emang gitu loh. Itu aja ya. Makin dikonsistenkan, observasi diri lagi, kayak koreksi diri gitu gitulah.
ya, karena kita udah hamin sekian 40 sekian ya UTBK-nya, jadi kakak harap udah harus mulai terstruktur lagi belajarnya. Nah ini kakak beberapa hari terakhir ini itu kakak ngikutin beberapa seminar gitu loh, jadi kayak beberapa seminar yang diikutin hampir kakak nggak tahu seberapa persen siswa yang ikutan itu, karena kebanyakan itu memang para tutor-tutor gitu loh, kayak yang ngajar-ngajar ini. Jadi kayak kita sharing kekurangan-kekurangan siswa ini segala macam gitu kan. Nah kebetulan waktu itu ada beberapa anak gitu kan, yang kayak kakak ngerasanya dia tuh struggle-nya parah gitu kan. Dia 2018, 19, ya 19 dia baru masuk kampus yang dia ini kan. Kakak tanya kan secara pribadi kemarin tuh di forum. Kakak tanya, eh emang gimana gitu kan, kayak prosesnya apa segala macam kayak hampir sama sih kayak kalian gitu loh. Dia juga punya lesson plan, dia punya punya apa ya, kayak buku, bahkan dia katanya cerita kakak tuh hampir semua buku yang di Gramedia dia punya gitu loh, khusus yang SBM gitu kan. Kita sampai heran kenapa sampai nggak ini gitu kan. Mungkin itu tadi kak, saya tuh agak kurang di pemantapan materi yang menurut saya harusnya udah diatur dari awal gitu kan. Sampai gini, iya sih emang ya, kayak dasar gitu harus benar-benar dipahami gitu. Kita bukan sekedar oke minggu ini ketemu kafatur makna kata, ya udah makna kata kita belajar udah selesai nih, kita lanjut ke sini gitu. Bukan berarti seperti itu, kayak kalian pahami aja polanya. Udah paham pola, benar-benar paham, itu bahkan lebih gampang nanti pas ngerjain soal itu. Itu ya. Itu sampai jadi cerita kan juga kayak sempat ngikutin seleksi masuk kampus di luar gitu kan, di Belanda beberapa itu kakak lupa, dan dikirain dia tuh agak lebih gampang dengan kayak di luar negeri kayaknya lebih ini gitu kan, ternyata sama aja bahkan lebih parah, katanya dia harus siapin IELTS-nya ini segala macam gitu kan, testingnya juga kayak bertahap gitu. Jadi itu karena mutu mutu apa ya, seleksi kampus di Indonesia juga nggak kalah gitu loh, makanya kenapa saingan kalian juga teman-teman kalian sendiri anak negeri gitu loh, itu ya. Jadi untuk di PPU kakak harap memang makin diasah aja sih, kayak kalian nyusunin pola aja ya, jadi nggak perlu yang kayak harus tahu semua, itu nggak perlu. Oke, dasar-dasarnya aja apa yang sudah kita pelajari itu kalian ulangi lagi, ulangi dan segala macamnya itu ya. Oke, kayaknya kita terlalu panjang intronya, jadi kita langsung materi kita hari ini. Oke, nah jadi kita itu sekarang bakalan belajar semantik hampir sama dengan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah pernah mempelajari semantik atau makna kata, ya nggak? Cuma untuk yang di sini, kakak benar-benar pengen kalian fokus kepada beberapa makna yang jadi sorotan. Karena 2 tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir yang 2019 sama 2020 kemarin, pas kakak analisis memang makna kata yang sering muncul itu beragam gitu loh. Makanya di sini kakak pengen kalian fokus ke itu aja. Kalau kemarin kan kayak kita general semua tuh. Semester 1 kayak kemarin kita belajar secara general, karena biar kalian tahu gitu kan. Nah untuk yang di sini di intensif ini kayak kakak pengen kalian fokus pada makna-makna kata yang memang bakalan kalian temuin nanti di TBK gitu. Itu berdasarkan 2 tahun terakhir ya. Mungkin nanti kita tambahin beberapa yang relevan dengan materi 2 tahun terakhir kemarin yang muncul. Itu ya. Oke, kita mulai dulu. Kakak nggak bosan ngingetin ke kalian kalau semantik ini ada di PPU ya. Atau makna kata itu ada di PPU. Ini makna kata. Bentar ya. Makna, aduh, makna kata. Cuma itu tadi, soal-soal mengenai makna kata ini jarang banget gitu loh. Kalau di sekolah oke, kalian dapat lah ya, sering dapat materi makna kata ini, makna kata itu gitulah ya kalau kita ambil. Tapi kalau di sekolah itu kebanyakan lebih ke makna leksikal lah ya. Karena biasanya di soal itu makna kata ini pada teks di atas adalah biasanya kan gitu kan, kayak kalian nentuin makna berdasarkan teks yang ada di atas gitu. Ya untuk di PBK itu kayak lebih bervariasi gitu ya. Nah, kenapa kita bakalan bahas di sini betul-betul tekanin di bagian materi-materi yang muncul di 2 tahun terakhir atau yang memiliki korelasi nantinya. Oke, kita mulai dulu. Uh, Makna kata kemarin kita ada 4 ya. Kemarin itu yang kakak tekanin ada 4, dan hari ini kakak bakalan tekanin lagi keempatnya itu apa aja. Gitu kan. Kita mulai dari leksikal dulu ya. Kok ini warnanya sama? Jangan sama dong. Yang beda dikit.
makna leksikal kemarin kan ya. Jadi makna leksikal ini makna kata yang sesuai dengan kamus. Jadi kalau yang ini menurut kakak tidak terlalu apa ya, kayak nggak terlalu ngeri gitu loh, kayak ya biasa aja gitu. Karena kakak yakin kalian bisa menentukannya. Karena materi yang di apa leksikal itu biasanya yang tersaji di teks, kalian pahami aja tuh, ntar di clue din segala macamnya itu. Udah karena lebih gampang, itu ya. Karena dia maknanya sesuai dengan kamus, ya. Beda dengan gramatik. Kakak ngambil dulu gramatik. Ini harusnya kakak di tengah makna kata ya. Makna kata. Kakak ini dulu. Oke, yang kedua adalah kita ke gramatik. Nah, ini kemarin yang muncul di UTBK. Ya, nih. Apa itu gramatik? Itu kan. Gramatik itu, ini makna kata yang berubah akibat proses gramatik. Nah, proses gramatik itu ada apa aja? Kemarin kita udah bahas ini. Ya, ada namanya imbuhan. Ya nggak? Kemarin ada namanya reduplikasi. Ada namanya apa namanya? Pemajmukan. Oh, ini pengulangan ya. Oh, reduplikasi. Nah, semoga masih ingat ya. Ada pengulangan, ada pe itu, ada pe inilah, pemajmukan. Ya. Sejauh ini yang sering masuk itu memang di imbuhan sama pemajmukan. Itu yang sering masuk ya. Jadi kalian bisa nanti ditekankan di bagian situ. Oke. Nah, untuk imbuhan itu biasanya proses imbuhan kata. Maksud proses imbuhan kata itu seperti apa? Jadi kemarin di beberapa ujian, di beberapa soal UTBK itu kita temuin memang dia itu lebih ke pola imbuhan kata yang dapat berubah dalam beberapa pola. Maksudnya seperti apa? Jadi kayak suatu kata itu bisa dijadikan dalam bentuk kosakata lain gitu loh. Jadi kayak kita ambil contoh aja biar nggak bingung. Karena memang harus contoh, tuh kan. Kalau nggak contoh tuh kayak aneh aja gitu bahasa Indonesia tanpa contoh tuh. Bentar ya, ini error, bentar. OneNote kakak lagi error. Oke, kakak masih error. Bentar. Nah, udah enggak. Nah, proses pengimbuhan. Misal kakak ambil contoh ya, agak ke bawah dikit. Contoh. Nah, kayak kita pernah bahas ini nggak sih? Yang dia dari kata mukim, ya, dari kata mukim, jadi kita bisa ubah dia dari berbagai macam imbuhan. Ya enggak? Memukim sama bermukim. Ya enggak? Kemarin kayak kita pernah bahas ini. Jadi kalau memukimkan itu biasanya kalau mau dijadikan apa imbuhan pe, kita biasa ngikutin ininya. Ya, makanya kenapa kita jadikan dia itu pemukiman. Sedangkan untuk yang bermukim di sini, kalau memang kalian mau jadikan di imbuhan pe, kalian harus ngikutin juga permukiman. Makanya kenapa di soal TPK kemarin itu berkaitan dengan ini. Kayak kalian harus nentuin sebenarnya
pilihan apa imbuhan yang tepat itu yang mana gitu loh. Maka harus tahu dulu dia itu dari kosakata apa dulu, baru kita tentuin maknanya gitu ya. Kalau kata mukim, kalian nentuin permukiman sama pemukiman, ya memang harus kita lihat dulu nih konteksnya gitu kan. Kalau pemukiman berarti ini ya enggak proses memukimkan, sedangkan permukiman itu tempat bermukim. Jadi di situ perbedaannya. Kak, kenapa permukiman bukan proses bermukim? Saya tanya seperti itu. Berbeda ya. Biasanya kalau yang seperti ini biasanya diikuti oleh tempat gitu ya. Ini namanya tempat bermukim, sedangkan ini proses memukimkan. Ini biasanya ke sana sih ya. Tapi sejauh ini yang Kakak lihat satu soal aja sih, kayak dia itu lebih ke apa pemodelan kata aja, kayak dia itu sebenarnya dari kosakata apa, gitu aja biasanya. Ya, berarti kalau permukiman itu sebelumnya memang bentukannya adalah bermukim. Karena lihat dari ini aja kalian, oke? Seperti itu. Ya, itu untuk imbuhan. Karena imbuhan itu banyak banget, kayak mekan, itu tuh banyak banget. Jadi di UTBK itu lumayan general untuk imbuhan. Jadi Kakak saranin baca lagi materi imbuhan kita yang kemarin, ya perubahan makna karena imbuhan. Itu kalian bisa baca lagi lebih dalam lagi. Ini contoh saja. Oke, kita ke pemajemukan. Nah, pemajemukan kan kemarin kita udah bahas di juga. Jadi gabungan gabungan kata, ya enggak? Gabungan kata yang membentuk istilah baru. Yang membentuk istilah baru. Dan ini Kakak yakin kalian bisa lah. Soalnya gabungan kata untuk yang pemajemukan ini agak lebih simpel gitu loh. Bisa kita lihat kayak rumah sakit gitu-gitu pokoknya ya. Kalau pemajemukan kita tinggalin aja dulu. Jadi kita langsung ke berikutnya aja. Oke. Nah, ini selanjutnya ini yang harus kalian ingat banget. Makna denotasi dan konotasi. Nah, denotasi kebetulan sekali itu muncul kemarin di UTBK 2020. Denotasi atau denotatif sama saja. Denotasi itu kata benda, denotatif kata sifat. Sebenarnya sama saja ya. Nah, denotasi itu kan kemarin kita sempat bahas juga dan kalian harus ingat ini. Jadi denotasi itu makna kata sebenarnya. Maksud makna kata sebenarnya itu seperti apa? Jadi dia itu tidak berupa kiasan. Jadi kayak benar-benar makna aslinya gitu ya. Misal Kakak ambil contoh. Proses perebutan kursi itu terlihat apa ya? Terlihat menegangkan. Titik lah ya. Kakak ambil contohnya. Ini kayaknya Kakak kebawahin aja dah. Soalnya Kakak pengen besarin ini. 14 aja juga. Nah, denotasi itu berarti misal yang ditanyakan itu adalah si kata apa ini namanya? Kursi, misal ya, perebutan kursi misalnya. Jadi bisa saja nih ya, perebutan kursi ini dia bukan berarti makna kias-kias yang sering kita tahu gitu kan. Kadang di pemilihan umum atau pemilihan daerah itu kan kadang ada tuh perebutan kursi presiden atau bupati atau wali kota segala macam itu kan berarti perebutan kursi di sini maknanya bukan rebutan kursi yang kita maksud gitu kan, dia lebih ke jabatan gitu kan. Cuma untuk makna denotasi itu memang makna sebenarnya, jadi kayak kita nggak ada namanya makna kias di dalam situ. Berarti kalau kita ambil, misalnya yang ditanyakan nanti adalah makna makna denotasinya, berarti di sini memang rebutan kursi. Jadi kursi tempat duduk di situ. Makanya kenapa ini namanya denotasi. Nah, karena kan kemarin seperti yang Kakak sampaikan ya, karena kemarin tuh UTBK 2020 itu sedikit terbata-bata atau sedikit terkejut tuh kayaknya panitianya, makanya kenapa waktu itu eh, TPS doang yang dijadikan soal, gitu kan ya. Karena mungkin alasannya adalah satu
tes yang harus panjang kan, kalau misal kalian harus saintek segala macam itu, padahal itu waktu itu baru-barunya COVID ya, singkat kata tuh baru-baru banget COVID. Nah, makanya mungkin keputusannya adalah TPS doang yang diujikan, gitu kan, yaitu meliputi kuantitatif sama kebahasan aja, gitu kan. Makanya itu, jadi soalnya kemarin tuh agak sedikit beragam, beda dengan yang di 2019. Kalau 2019 itu soalnya itu satu, dan itu muncul di tiap sesi, tiap hari itu muncul terus dia itu. Nah, kalau ini 2020 itu katanya itu berbagai macam soal saja di situ. Karena sekali dia muncul muncul nih soalnya nih hari ini, misalnya tanggal 12 misalnya. Tanggal 13 dia nggak muncul lagi, tapi soal baru. Mungkin saja yang tanggal 12 itu muncul lagi di apa tanggal-tanggal berikutnya gitu. Itu yang 2020 kemarin, itu kan. Makanya soalnya itu beragam. Nah, salah satunya adalah si denotasi ini. Nanti kakak ambilkan contoh. Ya, kakak sengaja ngambilin apa soal UTBK-nya langsung biar kalian tahu realnya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, ini untuk denotasi. Sepertinya denotasi kakak nggak bakalan terlalu khawatir, ya nggak? Intinya kalian ingat istilahnya aja. Kalau kalian udah ingat denotatif atau denotasi, ya udah, berarti dia makna sebenarnya. Makna yang memang bentuk aslinya, kayak dia nggak ada makna lain. Gitu ya. Ingat istilahnya aja. Nah, yang terakhir, ada namanya konotasi. Kalau konotasi ini kakak yakin kalian bisa. Karena konotasi ini sering banget muncul. Sejak SMP, kakak dulu sering banget sih dapat soal-soal konotasi ini. Nah, untuk konotasi, itu kan apa ya, makna kata yang berkaitan dengan nilai rasa. Ya, ingat. Jadi dia itu berkaitan dengan nilai rasa dan berupa makna kias. Ya. Jadi di bagian konotasi itu memang kita kebanyakan lebih mementingkan nilai rasa daripada denotatif, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu kosakata ini itu sebenarnya makna aslinya apaan, gitu loh. Dalam kalimat dia nanti cocokannya seperti apa dan seterusnya. Pokoknya dia itu berkaitan banget dengan nilai rasa. Nah, nilai rasa itu banyak banget ya. Nilai rasa itu banyak banget. Kakak ngambil ke bawah karena ini masih kajiannya konotasi ya enggak. Intinya kalian ingat ini aja. Makna kata itu kita punya 4 ini ya. Untuk makna kata, kita punya 4 ini aja. Bentar, kakak kasih panah-panah aja ya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk konotasi, kakak bakalan bahas secara istimewa di bagian bawah. Karena dia kemarin muncul juga. Oke, kita mulai di sini. Makna kata berdasarkan nilai rasa. Nilai rasa. Oke. Kita berarti berkaitan dengan nilai rasa suatu kata. Nah, pertama, jadi kalau dia berkaitan dengan nilai rasa, kita punya berbagai macam. Ya, kita berbagai macam. Ini anggap maknanya ya, karena kakak harus bikinin pola biar kalian ada gambaran. Ini berdasarkan rasa ya. Jadi pertama, ada namanya ameliorasi. Ya, terus selain ameliorasi ada peorasi. Peorasi kakak taruh sini aja ya. Peorasi. Terus ada sinestesia. Sama yang terakhir ada asosiasi. Oke, kita udah punya 4 ini. Kita mulai dari ameliorasi dulu ya. Jadi kata ameliorasi ini, dia ini berkaitan dengan nilai rasa, nilai kok nilai, baik ya, atau positif. Jadi penggunaan kosakatanya itu biasanya lebih bagus gitu loh, daripada kosakata yang lain. Makanya dulu kakak sering banget ngasih contoh ke kalian,
menggunakan istilah-istilah tertentu gitu kan. Ameliorasi itu kayak apa sih, penghalusannya lah ya kalau kita iniin. Kalau di Jawa itu ngoko ya, ngoko. Kakak lupa. Tapi itulah pokoknya. Contoh dulu ya, mereka membantu para tunawisma. Nih ya. Nah, nah, ini kan tunawisma. Tunawisma kan kalau kita ambil maknanya ada orang yang nggak punya rumah, ya nggak? Mereka tuh orang-orang yang mungkin di pinggir jalan gitu loh. Mungkin mereka orang-orang yang tiduran di pinggir jalan atau mungkin yang berjalan malam hari gitu kan ya. Jadi kita sebutnya dengan tunawisma. Jadi kayak itu namanya penghalusan. Nah, kalau peorasi itu kebalikannya. Ya, peorasi itu kebalikannya. Jadi kalau peorasi itu berkaitan dengan nilai rasa yang buruk atau negatif. Nih ya, itu negatif. Contoh, mereka membantu para gelandangan. Nah, kata gelandangan di sini itu peorasi. Apa itu peorasi? Ini tadi dia itu sama kayak tunawisma, tapi penggunaannya itu tidak disarankan, gitu ya. Karena itu tadi berkaitan dengan nilai rasa. Kak, berarti bahasa itu nggak lagi fleksibel dong, bisa tanya seperti itu. Berarti frasa itu nggak terlalu fleksibel dong digunakan, karena ada aturan positif sama negatifnya. Berarti kita nggak bisa dong kayak mengekspresikan gitu kan. Nah, kalau niat kalian adalah dia lebih ke ekspresif atau emotif, emotif itu kayak kalian menampakkan perasaan kalian gitu, oh, mungkin benci atau apa gitulah ya, atau sedang marah gitu. Nggak mungkin dong kayak kita sedang marah ngomongin dasar tunawisma, itu nggak mungkin. Karena kenapa? Itu tadi balik lagi ke nilai rasa. Ya, nilai rasa kalian seperti apa terhadap apa yang kalian ucapkan gitu loh. Makanya untuk penggunaan tunawisma sama gelandangan itu berkaitan dengan emotif sama ekspresif. Semoga kalian masih ingat itu pelajaran kelas 8 dulu ya, kelas 8. Tapi nggak tahu apa kalian memang mempelajari atau enggak. Tapi pokoknya nilai rasa berkaitan dengan itu ya. Nah, kakak mau lanjutin dulu sebelum kakak kasih tahu ke kalian konsep soal di TBK itu seperti apa. Ya, yang ketiga ada namanya asosiasi. Kalau ini kakak yakin kalian pernah dengar. Ya, jadi asosiasi ini makna kata yang dikaitkan dengan simbol. Ya, dia ini dikaitkan dengan simbol atau kiasan. Nah, di sini biasanya si apa namanya? eh Apa tadi yang ini majemuk ya, kata majemuk itu muncul ya, kata majemuk ini muncul karena dari asosiasi ini. Oke, nah contohnya seperti apa? Kakak ambil contoh dulu sederhana. Kami tidak pernah memberi amplop. Nah, amplop di sini kita harus tahu ya, amplop di situ harus kita tahu amplop di sini maksudnya apa. Berarti kita harus perhatikan konteks, ya nggak? Bisa aja si amplop ini memang sogokan, atau enggak amplop ini memang yang biasanya di kondangan itu. Ya, kita harus lihat konteks dulu. Makanya asosiasi itu biasanya tergantung sekali dengan konteks kalimat. Makanya di UTBK kemarin itu kemunculannya memang agak aneh gitu loh. Menurut kakak aneh. Soalnya kenapa? Teks yang disajikan itu benar-benar teks yang umum kalian tahu. Gitu loh. Cuma beda soal aja. Jadi tampak sekali kalau soal ini semakin berkelas gitu. Sebenarnya soalnya biasa aja gitu. Kayak soal-soal yang kalian temui di sekolah-sekolah gitu kan. Tapi dia kayak di cover dengan istilah lain gitu kan, kayak asosiasi. Jadi istilah asosiasi ini semakin memperkelas si soal ini gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Nanti kakak tunjukin ke kalian. Nah, yang terakhir itu ada namanya sinestesia.
Sinestesia ini biasanya makna kata yang berkaitan dengan apa? Peralihan indera. Jadi kalau kalian ketemu soal yang ini biasanya berkaitan dengan peralihan indera. Peralihan indera itu contohnya seperti apa? Kakak langsung ambilkan contoh saja. Misal seperti ini. Tatapannya begitu tajam. Ya enggak? Nah, kata tajam di sini itu bermakna apa? Sinestesia. Karena kenapa? Ada enggak tatapan mata yang tajam kayak pisau? Itu enggak ada. Makanya kenapa? Sinestesia itu biasanya berkaitan dengan peralihan indera. Jadi maksudnya gimana? Jadi kayak eh, apa ya? Bajunya itu enak dilihat, bisa seperti ini. Kata enak di situ sebenarnya nggak patut ditambahkan ke dalam kalimat itu gitu loh. Berhubung dia memiliki makna sinestesia, jadi dia layak aja gitu kan. Makanya enak dilihat, enak di situ maksudnya memang kita harusnya indera perasa dong, kayak kita nggak bisa enak ditatap itu enggak gitu. Makanya disebutnya sinestesia. Tapi nggak tahu nanti di UTBK 2021 ini dia apa yang muncul, kakak nggak tahu. Setidaknya kalian udah mulai mengingat keempat ini ya, ditambah lagi tadi yang empat di atas itu udah 8 yang harus kalian ingat ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk makna kata? Oke, kalau tidak ada, kakak pengen nunjukin ke kalian soal-soal yang kemarin sempat muncul ya. Boleh ke atas ntar kamu di screenshot. Oke, ini ya Yang di atas kak. yang di atas. Yang di atas aja belum ya. Oke, ini ya. Oke, udah kak. Udah Makasih ya, kak. sama-sama. Yang lain udah ya. Kalau udah kita lanjut dulu. Oke, kita ke pinggir. Ini kakak udah siapin. Nah, biar kalian ada gambaran langsung lah intinya. Oke. Nah, di sini kan ada namanya istilah ungkapan. Seperti yang kakak sampaikan. Ungkapan ini, dia pasti ada kaitan dengan si konotasi. Kita nggak tahu tuh, apakah dia lebih ke asosiasi atau ke yang lain. Gitu kan, kalau kita ambil. Nah, kalian harus pahami dulu, itu ada di mana. Ya, oke. Di sini yang ditanyakan adalah, nah ini nih. Jadi kemarin itu, apa ya, soal-soal UTBK yang tahun ini yang 2020. Yang 2020 itu menurut kakak lebih ringkas daripada yang 2019 gitu loh. Jadi kayak yang 2020 itu enak banget untuk apa ya, dipelajari, untuk didalami begini. Karena yang 2019 itu menurut kakak mereka terlalu fokus kepada teks ya. Jadi setidak kayak kesannya itu bahasa Indonesia itu tanpa teks yang panjang itu bukan bahasa Indonesia gitu loh. Padahal nggak harus seperti itu, gitu kan? Satu dua paragraf aja udah cukup gitu loh. Itu udah mewakili, gitu ya. Tapi kakak nggak tahu sih, itu terserah pembuat soal sebenarnya. Tapi setidaknya kalian udah harus persiapin. Oke, kita lihat di sini ungkapan yang digunakan penulis untuk menggambarkan pembuatan secangkir kopi pada bacaan di atas. Jadi kalau kita perhatikan berarti teks di atas ini berkaitan dengan pembuatan secangkir kopi. Tapi kita nggak tahu pembuatan itu seperti apa, ya. Kita lihat dulu. Penyair itu menciduk kami dari himpunan bangsa kopi yang menghuni koloni kopi bernama Stopless ini. Oke, ini kebanyakan pakai asosiasi ya. Ini kebanyakan pakai asosiasi. Kenapa pakai asosiasi? Satu, menciduk. Kedua, bangsa kopi. Kelebihan. Bangsa kopi. Ya. Ketiga, mana tadi? Koloni kopi. Ini udah menunjukkan dia diasosiasikan. Gitu kan? Seolah-olah dia hidup gitu loh. Kami berusaha untuk menghindar. Nah, ini udah masuk ke personifikasi ya. Kami berusaha untuk menghindar dari gerakan sendok yang menciduk kami namun sia-sia. Jutaan butiran tubuh kami pun berhasil diangkat, hiperbola, dan dimasukkan ke dalam cangkir.
pembunuhan atas bangsa kopi pun akan kembali terjadi. Oke, simpen dulu ya. Berarti ini ya, pembunuhan atas bangsa kopi. Ini bisa kita ambil. Karena kan kalau kita ambil, berarti kan dia udah bisa tutup. Berarti dia udah terbunuh dia tuh. Pembunuhan berarti dia berkaitan dengan pembuatan si kopi tadi. Gitu kan ya. Kita kelima dulu. Oh, 5 nggak ada ya. Kita langsung ke 8. Kopi ini akan menyegarkan jiwamu. Matamu pun akan bercahaya. Oke, nggak ada. Oke, kita perhatikan dulu di sini ada kata menciduk. Seperti yang saya sampaikan tadi, menciduk di sini dia bermakna apa? Mengambil. Berarti kalau kita Kalau kita ambil maknanya, makna konotasinya secara asosiatif terutama ya, apakah menciduk ini berkaitan dengan pembuatan secangkir kopinya? Kita masih belum ya. Jadi kayak dia masih mengambil si kopinya itu sendiri. Terus kalau gerakan kalimat dua itu kayaknya belum ya, karena dia masih menciduk itu tadi. Kalau menghindar kalimat dua, jadi yang ini itu lebih ke personifikasi ya. Seperti yang Kak sampaikan, majas-majas itu juga harus kalian ingat. Semoga masih ingat ya. Itu tadi, ada beberapa soal yang berkaitan dengan majas nanti. Ya, semoga masih ingat lah nanti. Kakak sebutin lah dikit-dikit biar kalian ada ingatan. Oke, kalau gerakan enggak, apalagi ini sudah tidak. Kalau menyegarkan kalimat 8 tadi kita enggak. Makanya kenapa pembunuhannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pembunuhan disinilah yang disebut dengan proses pembuatan. Atau biasanya disebut dengan pembunuhan bangsa kopi. Jadi kopinya udah disebut gitu loh. Makanya menggambarkan pembuatan secangkir kopi itu sama dengan pembunuhan bangsa kopi. Makanya di sini jawabannya ya yang D. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, kita lanjut dulu. Ya, Kalau itu ungkapan itu soal konotasi, Kak. iya, ungkapan itu selalu konotasi. Karena kita nggak mungkin kayak nyampein apa ya? Gimana ya? Tangannya, dia memiliki tangan panjang, misalnya seperti itu kan ya. Jadi kalau misal kita jadikan dia kalimat biasa, ya udah berarti dia denotatif, ya enggak? Dia mempunyai tangan panjang, itu kan ya. Beda kasus ketika ada kalimat dia berkaitan dengan tangan panjang, tapi maksudnya bukan ke sana. Jadi biasanya kita sebut dengan ungkapan. Jadi kalau ungkapan itu ini nih. Makanya kenapa di dalam soal itu kan disebut ungkapan tuh, karena dia sering menggunakan makna-makna ini apa tadi yang menghindar gerakan sendok gitu gitulah, dia itu butiran butiran tubuh segala macam, karena itu tadi. Jadi ungkapan itu makna tidak langsung. Jadi makanya kenapa kita sebut dengan konotasi, atau tambah lagi makna tidak langsung ya. Ada lagi. Jadi kalau dia bukan ungkapan, biasanya itu ada kalimat biasanya. Jadi dia nggak bakalan bilang ungkapan. Jadi biasanya kalimat atau makna kata, biasanya gitu. Oke, ungkapan itu dia makna tidak langsung suatu kata. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Ini masih yang 2020. Ini pernah kita bahas juga ya. Semoga masih ingat. Atas dulu dong. Nah, kebetulan di sini ditanyakan adalah asosiatif. Ya, makna asosiatif. Seperti yang kita sampaikan tadi, biasanya makna asosiatif ini lebih ke perlambangan. Ya, perlambangan. Nah, kebetulan kita punya kata pilot. Ya, kebetulan di sini kita punya kata pilot. Kakak nggak tahu kenapa ini pakai petik 1 gitu kan. Kenapa di sini pakai petik 1? Harusnya petik 2, gitu kan. Biarinlah. Makna asosiatif kata pilot terdapat pada kalimat berapa, gitu kan. Oh ya, kalimat berapa, betul. Kita perhatikan baik-baik dan ingat, kita ambil dulu secara leksikal dulu ya. Secara leksikal,
Pilot itu apa sih gitu kan? Kalau kita ambil secara leksikal dia double makna. Ya, makna pertama ya mungkin kalian juga nggak harus mikirin makna dua makna itu enggak. Ini kalian tahu kosakata itu apa, gitu ya. Kalau anak IPS pasti tahu, semoga anak-anak IPA juga tahu ya makna pilot itu apa. Nah, pilot itu biasanya penghasilan ya, penghasilannya itu lebih sedikit dari hutang perusahaan. Itu disebut dengan pilot. Yang kedua, makna pilot adalah dia itu bangkrut. Jadi dia itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi kayak ya udah bangkrut, pilot, kan ya. Makanya ada dua istilah gitu. Sering banget dipakai kalau udah dimasuk ke koran terus ada di kolom bisnis biasanya. Itu sering banget dipakai kata pilot ini. Itu ya. Kita lihat dulu ke atas. Kata pilot ini sebenarnya ada di mana gitu kan. Kita mulai dari kalimat satu. Salah satu keengganan operator melakukan konsolidasi adalah adanya ketidakpastian kepemilikan frekuensi gelombang elektromagnetik pasca merger akuisisi. Terus kalimat dua, jika merujuk pada Undang-Undang 36 Telekomunikasi 1999 bahwa frekuensi adalah milik negara dan merupakan sumber daya yang terbatas. Pemanfaatannya harus benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Terus ketiga itu apabila ada operator yang diakuisisi oleh operator lain karena gulung tikarnya ini ya, simpan dulu gulung tikarnya. Ini kayaknya kakak terlalu besar ini jadi. Bentar ya, hapus dulu. Gulung tikar, operator yang diakuisisi harus menyerahkan kembali frekuensi tersebut kepada negara. Operator yang mengakuisisi operator ini hanya membeli perusahaan segala macam. Kalau 5, mulai proses merger akuisisi, idealnya kedua operator bisa saling melengkapi baik dari sisi cakupan jaringan, segmen pasar, dan tidak kalah penting adalah sumber daya frekuensi yang dimiliki. Oke, dari semua bahasa memang ini aja ya yang memiliki makna hampir sama, yaitu pilot, ya nggak? Jadi kayak lebih ini atau enggak bangkrut. Ya, kalau misalnya dari atas pun juga kita nggak ada gitu loh. Konsolidasi juga bukan, akuisisi juga bukan, marger akuisisi juga bukan gitu kan. Kayak memang makna yang memiliki yang berupa asosiatif adalah si tiga ini, yaitu gulung tikar. Karena gulung tikar itu maksudnya bukan menggulung tikar itu ya, tapi lebih ke menggulung usahanya atau disebut dengan bangkrut. Jadi jawabannya yang tiga ya. Seperti itu. Itu tadi, soalnya itu lebih enak kalau UTBK 2020 itu. Semoga 2021 agak mirip ya, biar nggak terlalu pusing-pusing. Oke, ada pertanyaan untuk soal yang ini, untuk makna asosiasinya. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Ini hampir sama, ini 2020 juga. Saya sampaikan 2019 itu hampir ada di PPU dia itu ya. Tapi yang ditanyakan itu pasti perihal makna kata aja gitu. Jadi kayak tidak ada makna konotatif, denotatif, asosiatif itu nggak ada yang semacam itu. 2020 ada. Oke, kita mulai dulu yang di sini. Apa ini? Pembaruan. Oke, ini ada pertanyaan Kak. Bentar, ini pertanyaannya nggak muncul. Oke, kalau pertanyaannya Kak, soal yang 2020 dapat dari mana ya? Kebetulan Kakak seperti yang Kak sampaikan, kalian untuk UTBK itu besar ke apa ya? Kayak geng gitulah. Ya kalau kita ambil nyebutnya itu ya teman sekelompok lah intinya. Jadi Kakak kebetulan sama teman-teman Kakak itu kayak kita kayak punya room sendiri gitu. Jadi kayak kebetulan untuk dapat soal UTBK itu biasanya kita dapat hampir hamin sekian 6 bulan itu hamin plus 6 bulan ya. Jadi pasca UTBK itu biasanya 6 bulan atau 4 bulanan itu baru dapat itu. Kakak kebetulan kemarin kan pas semester 1 itu baru dapat satu paket aja kan ya, kayak satu soal aja. Nah, kebetulan kemarin Januari kemarin kakak dapat lagi dan bentuknya yang kayak gini. Lebih enak yang kakak dapat yang pertama sih daripada yang kedua ini.
yang ini nih. Iya. Jadi memang itu tadi kalian butuh apa ya? Kayak teman kelompok lah, satu geng lah. Biasanya teman-teman segeng itu pasti ada aja tuh informasi yang didapat kayak kalian, oke, gue dapat soal dari sini nih, gitu kan. Oh, gue dapat soal dari sini nih. Jadi biasanya kerjain bareng gitu kan ya. Nah, untuk yang ini, nah ini kakak dapat di awal sih kayak bulan Agustusan. Agustusan itu kakak baru dapat dan ya emang seperti ini bentuknya, lebih enak dipandang daripada yang ini. Kalau kalian mau nanti ya, nanti coba karena acak-acak banget tuh. Yang kakak dapat tuh acak-acak. Jadi nanti kakak susun dulu, nanti kakak kasih ke kalian. Oke? Ini kita masih ada beberapa materi gitu loh. Jadi biar kita bahas lagi semua. Nanti di akhir materi kayaknya kita kan sekitar untuk materinya kita ada sekitar 10 materi. Nah, 10 materi itu kakak pengen mantepin dulu di kalian di pola-pola dasarnya. Habis itu nanti kakak kirim aja ke kalian. Oke ya? Itu aja biar enak. Tapi nanti kakak susun lagi. Karena itu tadi acak. Oke, kita lanjut ke sini ya. eh ke sini dulu. Nah, denotasi. Kebetulan di sini denotatif, denotasi sama saja. Oke. Jadi berarti di sini kita berkaitan dengan makna sebenarnya atau makna asli. Ya enggak? Makna sebenarnya atau makna asli. Jadi kalau udah berkaitan dengan makna asli lebih gampang gitu kalian nyarinya. Karena kita berarti cocoknya dengan ini pembaruan. Pembaruan itu berarti apa? Bisa aja update lah ya. Kalau di bahasa Inggris itu kita lebih ke update. Anggap seperti ini dulu, biar kalian paham lah makna pembaruan itu sebenarnya apa gitu kan. Oke, kita tunggu azan bentar ya. Lagi azan.
Oke, lanjut dulu ya. Di sini kita ada makna denotatif, tapi lebih maknanya itu ke pembaruan. Ya, pembaruan berarti ya udah berkaitan dengan makna pembaruan. Berarti dia ada proses pembaruan gitu. Kita lihat dari kalimat satu dulu. Sekelompok peneliti dari Universitas Brigham Young telah menciptakan sistem yang dapat memperluas jangkauan sinyal perangkat pendukung Wi-Fi. Nah, inovasi, oke. Inovasi ini bisa ya. Inovasi ini tidak memerlukan perangkat keras baru untuk meningkatkan jangkauan sinyal seperti sensor pintu atau detektor. Dengan pemasangan pada titik akses Wi-Fi, jangkauan dapat diperpanjang hingga lebih dari 60 meter. Hal ini membuat teknologi tersebut sangat keren. Semuanya dilakukan dengan perangkat lunak, kata Phil Lundgren dari BO. Secara teoretis, perangkat lunak ini bisa dipasang pada hampir semua perangkat yang mendukung Wi-Fi. Sistem baru ini disebut bla 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 segala macam itu. Jadi kayak kalau di kalimat lain gak ada ya. Wi-Fi dengan menggunakan perangkat keras yang sama. Jadi kayaknya memang ini aja ya inovasi. Jadi inovasi itu disebut dengan pembaruan. Makanya ada istilah pembaruan kayak mobil listrik gitu kan, inovasi mobil listrik. Jadi maksudnya mobil itu diperbarui lagi dengan pola yang berbeda gitu. Yang awalnya mungkin pakai bensin atau minyak atau segala macam, nah dia ternyata diinovasikan menggunakan listrik misalnya atau apa yang lain. Jadi inovasi itu sama dengan pembaruan. Berarti jawabannya dua. Jawabannya B. Tuh, gampang kok sebenarnya makna kata itu. Jadi tinggal kalian pahami aja konsep, terus untuk menjawab soal akan lebih gampang nanti. Oke ya, ini kita lanjut dulu. Ada satu lagi. Nah, di sini ada soal ungkapan lagi. Berarti kan kalau ungkapan itu kita kaitannya adalah konotasi lagi. Oke. Tapi di sini manusia, ya enggak? Kalau tadi ke asosiasi, sekarang kita menggambarkan sesuatu itu seperti manusia. Semoga kalian masih ingat ini. Ada namanya personifikasi. Masih ingat ya? Jadi personifikasi, dia majas. Majas personifikasi itu majas yang berkaitan dengan sesuatu hal ini seperti manusia perlakuannya. Misal, kita ambil contoh sederhana aja dulu. Pasti kalian pernah dengar yang namanya rumput bergoyang atau rumput menari atau bergoyang sih. Pokoknya itulah ya, menari kali ya. Rumput bergoyang. Ada nggak sih rumput yang bergoyang? Gitu loh. Di pertanyaan itu. Kayak ini disebut dengan personifikasi. Ya, kayak menjadikan sesuatu ini, tingkah laku ini seperti manusia. Atau mobil batu. Ya enggak? Nah, atau segala macamnya lah. Ya. Jadi kita lihat dulu. Kalau kata merupakan di kalimat 3, kita langsung kalimat 3 aja ya. Sesuai dengan nama tariannya, bentar. Sesuai dengan nama tariannya, para penari menggunakan atribut diri. Mana ada kata merupakan. Kita lanjut. Merupakan nggak ada ternyata. Menghibur kalimat 4. Tarian ini pada awalnya adalah tarian adat yang disajikan untuk menghibur masyarakat. Nggak ada ya. Tidak berupa personifikasi. Atraktif kalimat 5. Tarian ini merupakan salah satu tarian yang bersifat atraktif dengan menggunakan piring sebagai atributnya. Enggak juga. Atraktif itu bersifat atraksi. Bersifat atraksi. Ini maksudnya di dalam tarian itu pasti ada atraksi. Disebut atraktif. Terus kalimat 6, menari-nari kalimat 6. Oleh karena itu, tak jarang setiap gerakan yang membuat piring menari-nari. Nah, ini nih yang disebut dengan personifikasi. Makanya kenapa jawabannya ya oke. Karena kalau yang udah keenam ini kagum ini udah enggak ya. Mengundang decak kagum para penonton ya, memang penonton manusia gitu kan. Jadi dia tidak ada hubungan dengan menggambarkan sesuatu.
seperti manusia. Karena ini masuk ke personifikasi. Personifikasi itu sesuatu yang menyerupai manusia, gitu ya. Tingkah lakunya itu menyerupai manusia, makanya kenapa jatuhnya ke yang D, yaitu menari-nari dalam kalimat. Nah, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Intinya itu ya, jadi kayak kalian udah mulai harus inget-inget lagi materi-materi yang udah kalian pernah pelajari, kan? Dipupuk lagi, pupuk lagi gitu loh. Ya, untuk ungkapan itu karena konotasi itu banyak banget ya, itu beragam. Jadi selain asosiasi, itu ada personifikasi, ya nggak sih? Ada, kakak nggak tahu apa semua majas itu bakalan dimasukin lagi atau enggak. Karena majas itu kalian, untuk pengelompokannya, majas itu ada 4. Majas itu ada 4. Satu majas itu biasanya pengelompokannya itu ada lagi, gitu kan? Ada majas perbandingan. Majas perbandingan itu singkat kakak, itu ada sekitar 34 majas. Ada juga majas apa ya? Majas pokoknya banyak tuh majas banget. Kalian pasti tahu deh jumlah majas. Dan itu tadi kalau mau mempelajari lagi di internet banyak, kalian bisa buka-buka lagi. Cuma untuk makna kata, kakak sarani memang di konsep-konsep yang sudah kakak sampaikan tadi itu kalian ingat-ingatin lagi. Oke? Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, kita bahas pretest yang udah kalian kerjakan tadi ya. Jadi kita hampir sama kayak kemarin-kemarin, kita bakalan bahas yang respondennya sedikit. Oke? Oke, kita mulai dulu ya. Kakak pengen ngecek dulu, ini responden paling dikit itu nomor berapa. Kayaknya kakak pengen ke nomor 7 dulu deh. 7 di sini ada 3 orang yang betul. Bentar ya. 7 ini ada 3 orang yang betul. Kayaknya kakak pengen langsung tanya ke 3 orang ini. Apakah tadi pakai pola yang sama atau apa. Nah, ke nomor 7 dulu. Basic 7. Ini pernah kita bahas juga nggak sih di semester 1? Kakak agak lupa. Bentar. Siapa ya yang betul? Ada Alia. Alia di sana kah, Alia? Ya, Kak. Oke. Versi Alia tadi gimana nih? Pas ngejawab soal nomor 7. Kalau saya kayak cuma kayak ngertiin soalnya gitu doang sih, habis itu kayak yang paling Mendekati kah? Iya. Berarti iya, bisa lah ya pakai konsep seperti itu. Oke, thank you Alia. Coba kakak satu lagi. Kakak ke Hafiz dah. Hafiz di sana kah? Hafiz? Ada ya Hafiz? Kalau nggak ada, coba kakak ke satu lagi. Alvito. Vito di sana? Ya, Kak. Oke, versi Vito tadi gimana nih? Pas ngejawab soal nomor 7. Saya cuma cocok-cocokin doang sih, Kak. Cocok-cocokin berarti ya. Oke deh. Jadi betul. Jadi teknik, kalau misal kalian sudah tidak ada ide lagi masalah makna kata, satu, kalian ambil kemungkinan-kemungkinan atau probabilitas dari setiap pilihan-pilihannya. Tapi harus ngelihat dulu nih kalimat seperti apa. Gitu ya. Oke, kita langsung bahas aja. Kan di sini yang ditanyakan ada transformasi ya, bertransformasi. Jadi kita ambil dulu nih kata transformasi itu maknanya apa dulu. Ya, kalian pasti tahu lah transformasi ini maknanya apa. Jadi dia itu perubahan, ya nggak sih? Kayak berubah lah intinya. Oke, kita simpan dulu ya. Ini namanya berubah. Simpan dulu lah. Ini sebagai bandingan dulu. Kita perhatikan kalimatnya. Media massa dalam perkembangannya telah bertransformasi menjadi sebuah industri bisnis yang menjanjikan karena kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan semakin bertambah. Oke, berarti media massa ini, ya, media massa ini ada beberapa yang berubah dari dia. Ya, kita perhatikan baik-baik.
Karena di sini mayoritas itu jawabannya A, ya. Mayoritas itu jawabannya A. Jadi kakak langsung jelasin kenapa bukan yang A jawabannya. Kita mulai dulu. Berubah bentuk. Berubah bentuk itu artinya memang betul bisa, transformasi bisa. Kayak transformer aja kan kayak dia berubah bentuknya dari mobil jadi ya gitu kan. Tapi kita harus tahu dulu ya kalimatnya itu dia pembahasannya apa, gitu ya. Media massa itu dalam perkembangan telah bertransformasi menjadi sebuah industri. Oke, industri bisnis pastinya. Karena mereka memang sebuah industri gitu loh, tapi di sini sebagai industri bisnis. Karena apa? Karena kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan itu semakin bertambah. Berarti ini otomatis kita kunci dari sini. Ya nggak? Berarti sebelumnya media massa ini hanya sebagai media informasi dan hiburan belaka. Jadi kalau kalian tahu koran-koran atau radio-radio zaman Belanda dulu, mereka itu fungsinya hanya sekedar memberi informasi atau pasca kolonial itu sebagai hiburan. Itu dulu, ya enggak? Tetapi karena dia itu menjanjikan, jadi kayak masyarakat ini ketergantungannya di sini nih sekarang, gitu loh. Makanya kenapa kita bukan lagi berubah bentuk. Ya enggak? Kalau berubah bentuk itu artinya apa? Media massa itu mungkin berubah jadi apa kita nggak tahu. Mungkin media massanya radio atau koran atau apa. Jadi bentuknya itu yang berubah. Itu namanya perubahan bentuk. Gitu ya. Makanya di sini harus kalian tambahin. Misalnya berubah bentuk itu dari koran jadi apa misalnya kan. Jadi apalah misalnya. Jadi kayak nggak bisa lah ya kalau kita berubah bentuknya. Kalau kita ke B, berpindah haluan. Di sini juga banyak yang jawab B. Berpindah haluan itu maksudnya apa? Berpindah haluan itu berarti fungsi atau tujuannya. Ya enggak? Fungsi atau tujuannya. Tapi kita harus lihat konteks, ya enggak? Kalau memang berpindah haluan, berarti dari apa tadi? Dari apa sih namanya? Dari hanya sekedar media informasi sama hiburan, dia itu berubah atau berpindah haluan kemana, gitu kan? Jadi kayak ya udah mereka nggak lagi ke sini, lainnya itu namanya berpindah, ya berpindah sama kayak kalian tuh, kayak kalian rumahnya di Kalibata misalnya, kalian pindah, ya kalian pindah ke Cilandak misalnya, itu jelas berbeda, ya nggak? Jadi kayak perubahannya itu jauh. Nah, kenapa transformasi? Kalau misal kalian berpindah haluan, ya media massa ini nggak lagi menyampaikan informasi sama hiburan. Mungkin jadi bisnis doang, tapi nggak tahu bisnisnya apaan. Itu ya, itu kalau berpindah haluan. Oke, kita simpan dulu yang C, kita ke yang D. Kalau berpindah sasaran, sasarannya tetap masyarakat. Tetap masyarakat. Nah, tetap ya, jadi salah. Kalau berupa pemberitaan ini dijawab, makanya dia berbeda tujuan. Ya. Jadi yang awalnya hanya untuk memberi informasi, sekarang berbeda lagi tujuannya. Apa itu? Menyampaikan informasi dan hiburan ini dalam garis bisnis. Makanya itu tadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Teng. Berbeda tujuan. Jadi yang awalnya cuma ingin menyampaikan informasi sama hiburan aja, dia tiba-tiba karena dia menjanjikan, makanya tujuan itu bukan hanya informasi sama hiburan saja, tapi sekaligus meraup keuntungan. Makanya itu dia berbeda tujuan. Ada yang masih bingung? Kak, Iya. kalau misalnya makna kayak gini, itu sesuaiin kalimatnya atau kayak katanya sendiri sih? Ya, jadi kalau misal pertanyaannya nanti kan biasanya ada clue gitu ya, Syariza sama yang lain juga. Jadi biasanya di soal-soal itu pasti ada clue. Ya, kalau kalian udah ketemu makna istilah itu kalian harus sesuai konteks. Ya, kalau yang ditanyakan sesuai dengan konteks istilah, ya berarti kalian konteks. Karena di sini menggunakan istilah transformasi.
ya enggak? Kecuali nanti yang di soal itu adalah denotasi. Kalau misal nanti pertanyaannya adalah makna denotasi dari kata transformasi, ya udah kalian berubah jatuhnya. Bukan berbeda tujuan lagi, tapi berubah saja. Ya. Ini kalau denotasi. Karena makna denotasi ya berubah gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanyakan istilah, karena kita berkaitan dengan kalimat, kita harus cari dulu ngomongin apa tuh kalimatnya. Oh, berarti dia berkaitan dengan tujuan nih. Ya nggak? Kalau misalnya kita berubah bentuk, itu jelas salah. Nah, karena nggak nyambung ke dalam kalimat ini. Makanya kita butuh konteks. Jawabannya ya C. Cuma kalau di sini misalnya ditanyakan adalah makna bertransformasi, makna denotatif bertransformasi pada kalimat di atas adalah misalnya seperti itu. Berarti kalian cukup ambil makna denotatifnya aja, yaitu makna sebenarnya, yaitu berubah. Ya udah, gitu loh. Jadi kayak tidak ada tambahan lain, karena makna aslinya memang berubah. Seperti itu ya. Siapa nih? Oh, Syahriza. Kadang di pembahasan soal buku itu maknanya nggak sesuai dengan teks ya. Pembahasan ya. Cuma kakak jarang sih kayak nemuin buku yang makna ini terus disesuaikan dengan ini gitu kan. Cuma itu tadi ya. Jadi kalau nanti ketemu soal kayak makna istilah, cuma kalau makna kata, nih ya, makna kata itu harus kalian lihat pilihan ganda. Ya, karena makna kata itu kalian double. Ya, beda nih makna istilah, makna kata sama makna denotasi, makna asosiasi itu beda. Kalau cuma ditanyakan adalah makna kata aja, kalian harus lihat pilihan ganda. Kalau misal di pilihan ganda itu berkaitan dengan makna denotasinya, Pak, kalau misal di pilihan gandanya itu nanti dia berkaitan dengan denotasi sama konotasi gimana? Atau dia makna istilahnya gimana? Misalnya seperti itu. Nggak mungkin. Jadi pembuat soal itu pasti memikirkan jawaban-jawaban di bawahnya. Nggak mungkin kayak misal makna kata bertransformasi pada kalimat di atas adalah, terus di pilihan gandanya itu kayak berubah bentuk, berubah ini, berubah itu, berubah segala macam, nggak mungkin. Karena kenapa? Itu tadi, konsistensi pembuat soal itu tidak akan keluar. Cuma itu tadi, ngecoh dalam berbagai istilah. Jadi kalau pertanyaan ada makna kata, dia kemungkinan makna-makna denotasi. Itu ya, kalau makna kata. Cuma kalau dia udah ada kata makna istilah pada kata bertransformasi, itu ada kaitannya dengan perubahan makna itu tadi, itu kontekstual. Berarti kita ambil dari konteks itu tadi. Itu ya. Jadi mungkin di beberapa buku itu mungkin itu kali ya, kayak masih membingungkan di bagian situ. Cuma saran kakak memang untuk makna kata itu kalian satu lihat dulu di soal. Kalau memang di soal rujukannya memang makna kata aja, kalian langsung fokus di pilihan ganda. Ya, cuma kalau kata makna istilah atau makna asosiasi atau makna apa gitu-gitulah, intinya kalian ingat konsep aja. Itu ya. Kalian perhatikan kalimat tuh, ini maknanya ini. Jadi dia bakalan ketahuan. Itu ya. Atau nanti sambil tambah-tambahin lagi deh soal-soal makna-makna itu. Karena soal makna itu banyak banget. Ya, banyak banget polanya. Biar nggak terkecoh, nanti bisa tahu tuh perbedaan di mana, perbedaan di mana, perbedaan di mana. Oke? Ada lagi nggak kira-kira? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Kita ke nomor 8. Ini kayak pernah kita bahas juga sih. Iya nggak sih? Surveillance. Ya, pengintai. Ini kayak pernah kita bahas juga dah. Kagak lupa. Jadi surveillance itu memang dalam bahasa Inggris maknanya pengintai. Pengintaian. Ya. Semoga ini berarti dia berkaitan dengan makna leksikal ya. Nah itu tadi. Bedakan sebelumnya tuh, ya enggak? Kalau ini dia itu pakai kata saja. Ya, berarti tapi dia dalam teks kan sama aja Kak. Berarti kita dalam teks oh dia iya. Kalau misal kalian ditanyakan kata surveillance saja nih tanpa memacu pada teks, kalian tahu dari mana gitu loh. Makanya di sini dia sebagai clue. Beda dengan yang tadi, ya enggak? Kalau yang tadi makna istilah, ya enggak? Sedangkan di sini dia lebih ke makna kata. Makna kata pada teks di sini apaan? Kalau kalian sudah ketemu kata surveillance seperti ini, ya udah kalian gak usah bingung-bingung lagi.
inget aja tuh, oke surveillance itu kayaknya bahasa Inggris dah gitu kan. Cuma kalau kalian memang punya nilai plus di bahasa Inggris, kalian bisa tahu kalau dia maknanya ke pengintaian. Dia cuma kita serap aja ke bahasa Indonesia pakai ejaan seperti ini. Gitu ya. Itu sih beda yang sebelumnya. Kayak tadi dia pakai makna istilah, sedangkan ini kata ini gitu loh. Ya. Dia pasti kesana aja sih larinya soal-soal makna kata itu. Gak bakalan jauh-jauh. Coba kita pindah lagi ya. Kita pindah nomor 5. Bentar. Intinya kalian udah makin perbanyak lah ya soal-soalnya. Oke. Ini yang B. Coba ya. Tapi di sini banyak kok yang jawab bener. Tidak seperti yang 78 tadi. Kalau 78 tadi itu ada 3 orang yang betul. Kalau yang 5 ini coba kakak tanya dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, coba ya. Kakak tanya ke siapa sih? Nah, ya. Ada siapa sih? Nazla. Nazla di sana kan? Nazla di sana? Oh, kalau nggak ada. Ya Kak. Oke. Nazla. Coba. Nazla tadi pas ngejawab nomor 5 ini gimana? Tunggu sebentar Kak. Lupa Kak. Lupa ya. Baik. Coba deh, kakak tanya kalian lain dulu ya. Coba versinya siapa nih? Aduh. Yeira. Yeira di sana kah? Yeira? Ada ya, Yeira? Yaudah. Kalian masih malu-malu kali ya. Nah, ya, ada satu lagi nih. Coba Nadira deh. Nadira di sana. Iya, Kak. Oke, versi Nadira tadi gimana? Pas ngejawab soal nomor 5. Aku inget soal ini baru keluar pas semester 1. Terus juga kayak apa? Yang B kayak artinya tuh Sama lah ya gitu ya. Bentar. Oh, kecuali ya yang ditanyain. Oke. Oke deh, langsung aja kita bahas ya. Di sini kan yang ditanyakan kecuali ya. Ini kayaknya semester 1 kemarin ya sih. Oh iya, jalan keluar. Iya nggak sih? Nah, ini kayaknya Satgas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat jangan hanya memandang bahwa vaksin ini sebagai satu-satunya jalan keluar. Oh ya, satu-satunya jalan keluar. Jalan keluar itu berarti solusi. Solusi. Ya kemarin kan WHO baru nginin ya, baru negasin. Bukan WHO sih sebenarnya. Kayaknya di Indonesia doang dah. Yang kayak sekarang kan orang-orang pada pakai apa sih? Kayak tali buat maskernya itu ya. Ternyata itu udah nggak dibolehin. Kita sampai bingung kenapa dah nggak boleh. Ternyata karena alasannya adalah takutnya apa? Biasanya nempel atau apa, kita kurang tahu, kurang paham. Intinya itulah, tetap kalian sehat-sehat di sana. Oke, lanjut ya. Bicarakan dengan terbuka apa saja yang menjadi kendala selama ini karena bertengkar mengenai jalan keluar. Oke, ini sama ya. Ini solusi. Oh ya, ini semester 1 kemarin ya. Oh iya, benar. Ini semester 1 kemarin. Proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu diharap memberi jalan keluar. Jalan keluar ini solusi. Terus ini juga mana tadi? Ini jalan keluar juga solusi. Ya enggak? Kamu akan menemukan jalan keluar. Dasar kelima korban itu mengalami sedikit luka bakar yang masih dicari jalan keluarnya untuk menyembuhkan kelimanya. Oke, ini juga solusinya. Jadi memang benar ya. Jadi ini lebih ke denotasi.
Sedangkan jalan keluar di sini itu lebih ke konotasi. Ya nggak? Dia itu sama kayak tadi tuh, kayak apa tadi yang kita ambil contohnya, pilot ya, itu sama. Solusi di sini juga sama. Intinya gitulah ya, makna kata. Ingat ya, nanti kita kayaknya kurang beberapa untuk materinya ya, khusus materinya. Belum yang apa kelas-kelas yang lainnya gitu kan. Untuk di bahasa Indonesia kayak materi itu kalian kan sampai 10 pertemuan. Nah, 10 pertemuan berarti kita kurang sekitar 4 sampai 3-an. 4 sampai 3-an lah ya. Jadi nanti habis itu kakak kirim soal yang kakak punya kalian buat latihan-latihan. Karena habis itu kan kalian bilang hamin sekian lagi gitu. Jadi kakak harap nanti bisa membentuk kayak membentuk apa ngasih gambaran lah bentuk soalnya kayak gimana biar nanti kalian pas hari H-nya itu kayak kalian nggak yang amburadul ini di segala. Oke, tuh ini kalau nggak ada pertanyaan kakak hapus ya, kita stop share dulu. Nah, intinya seperti itu ya. Ini kayak bahasa Indonesia ini memang kebanyakan kan enggak yang pasti gitu kan ya, kata orang-orang bahasa Indonesia itu ilmu enggak pasti, jadinya ini memang benar kajiannya itu kan bahasa Indonesia masuk ke dalam humaniora gitu kan, kecuali nanti kalian kalau tertarik bahasa Indonesia itu kan ada beberapa fakultas yang ada kan, kayak kalau kalian mau pendidikan bahasa Indonesia ya kalian bakalan masuk di fakultas pendidikan gitu kan. Kalau misal kalian mau masuk kuliahnya di apa linguistik aja ya berarti kalian ada di humaniora gitu kan. Jadi kayak ada dua tipe itu sih, karena memang bahasa Indonesia yaitu ilmu kemanusiaan. Jadi enggak tetap, yang betul enggak tetap, tapi bahasa Indonesia itu punya aturan gitu loh. Jadi maksudnya enggak tepat dan apa ya, maksudnya humaniora itu seperti apa kajiannya. Cuma kalau penerapannya tetap mereka itu ada aturan. Ya, kenapa bahasa Indonesia itu selalu dimasukkan ke dalam tes-tes, karena itu tadi mereka itu mengetes seberapa mampu kalian di bidang ini. Karena itu tadi, Denny humaniora, jadi ilmu kemanusiaan. Jadi sejauh mana nih kalian paham di ilmu kemanusiaan ini, gitu loh. Makanya tahun kemarin juga UTBK Saintek dihapus, tiba-tiba TPS doang tuh yang diiniin, ya enggak? Yang bener-bener difokusin. Ya karena itu tadi, kampus itu pengen ngelihat kalian, kayak pengen ngelihat kalian sejauh mana kemampuan berbahasa kalian, seberapa jauh pendalaman materi kalian. Dia sana sih, nggak bakalan jauh berbeda. Itu ya, itu yang harus kalian tekanin, khususnya nih ya di PPU. Ya, PPU, karena PPU itu udah yang kakak nggak tahu, tiap tahun kayaknya bakalan jadi momok ya. Jadi untuk yang PBM, kakak harap kalian tinggal poles-poles aja ya, kayak poles mungkin di tanda baca mungkin, atau mungkin di kapital kecilnya, atau apa segala macam. Nah, untuk biar kalian ada kisi-kisi nih ya, jadi di UTBK 2 tahun terakhir ini, kebanyakan untuk yang di UTBK, itu di penulisan masa. Penulisan masa itu penulisan waktu. Ya. Jadi dari 2019, 2020 itu kakak cek memang kebanyakan memang lebih ke masa yang dites, gitu kan. Nanti kita ada materi sendiri, nanti kakak bakalan deskripsi lagi mana-mana yang harus kalian perdalami, mana-mana lagi yang harus kalian mungkin apa lebih dikurangi belajarnya karena ini itu cukup, gitu kan. Jadi kayak biar untuk lagi lah yang ke situ. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum kita akhiri perjumpaan hari ini. Ingat tuh ya, tetap harus konsistensi di bagian PPU terutama. Nah, sejauh ini kakak belum ke Gramet lagi karena belum berani selama apa sih PP apa sih nama istilahnya PSBB yang baru itu kakak lupa. Jadi selama itu kakak belum pernah keluar kayak nggak berani aja gitu loh. Jadi semoga kalian tetap sehat ya. Jadi sampai nanti UTBK-nya. Oh ya, anyway, kalian di sekolah udah selesai nggak sih? Atau ada yang belum? Ini udah pada PAS kah? Selesai apa, Kak? PAS ya? PAS apa PAT? Masih baru mau mulai. Baru mulai ya? Kalau aku PAT udah selesai, tapi Udah selesai. US belum Oh, UTAK US. sama US. Oh. US tuh sampai H-3 UTBK kalau di sekolah aku, Kak. Wow, lumayan tuh Meisha ya. Misalnya jadi harus ini dong, harus akur banget ya.
semangat lah pokoknya. Iya. Iya. Oke, memang perlu perjuangan. Jadi ya itu tadi bakalan terbukti nanti pas di UTBK-nya. Semoga semuanya dapat lah ya tahun ini. Amin. Oke deh, Amin. kalau gitu ya kita akhiri dulu perjumpaannya. Kita jumpa lagi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat ya. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kak.